Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Nugraha dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi motivasi kerja dan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu definisi motivasi kerja. Definisi motivasi kerja dapat dikatakan bahwa motivasi adalah seperangkat alasan untuk melakukan tindakan tertentu. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian motivasi, di antaranya Sumadi Suryabarata. Motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. Selanjutnya adapun teori motivasi dari Abraham Maslow. Salah satu teori motivasi yang paling banyak diacu adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia berdasarkan suatu hierarki kebutuhan dari kebutuhan yang paling rendah hingga kebutuhan yang paling tinggi. Model Maslow sering disebut dengan model hierarki kebutuhan karena menyangkut kebutuhan manusia, maka teori ini digunakan untuk menunjukkan kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi agar individu tersebut termotivasi untuk kerja. Maslow mengidentifikasi kadar kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, physical needs, yaitu kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, security needs, yaitu kebutuhan keamanan jiwa, raga, dan harta benda milik. Jika dikaitkan dengan kerja, maka kebutuhan akan keamanan sewaktu bekerja, perasaan aman yang menyangkut masa depan karyawan. Yang ketiga, social needs atau kebutuhan sosial untuk memiliki keluarga dan anak saudara, rasa dihormati, status sosial, harga diri, dan kebutuhan pendidikan dan agama. Yang keempat, esteem needs, yaitu kebutuhan prestasi dan percaya diri dengan berbagai titel dan gelar-gelar kehormatan. Yang terakhir yaitu suatu kebutuhan aktualisasi diri sebagai bukti kesuksesan seseorang dalam berkarya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yang pertama faktor kebutuhan manusia, yang kedua faktor kompensasi, yang ketiga faktor komunikasi, yang keempat faktor kepemimpinan, kelima faktor pelatihan, dan yang terakhir faktor prestasi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, menginspirasi, yaitu memasukkan semangat ke dalam diri orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Yang kedua, mendorong, yaitu dengan merangsang orang untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan melalui pujian, persetujuan, dan bantuan. Yang ketiga, membangun kepuasan adalah membangun sebuah lingkungan kerja yang menarik, fokus, dan menjaga karyawan yang berbakat. Dengan kata lain, mereka harus memotivasi agar siap menunjukkan kemampuan, mendapatkan komitmen, dan tampil di tingkat yang maksimal. Dan selanjutnya itu motivasi melalui apresiasi, melalui pengakuan, inspirasi, dan kompensasi. Selanjutnya kita beralih ke pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, di mana pegawai memandang pekerja mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dari sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Sedangkan menurut As'ad, kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan individu di luar kerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, dan keterampilan. Yang kedua, faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang ketiga, faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran udara, kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Yang keempat, faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan.
yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan sebagainya. Terus apa hubungan antara motivasi dengan kepuasan kerja? Pegawai yang motivasi dan kepuasan tinggi ini merupakan keadaan ideal bagi organisasi maupun bagi pegawai itu sendiri. Keadaan ini timbul bila sumbangsih yang diberikan oleh pegawai bernilai bagi organisasi, di mana pada gilirannya organisasi memberikan hasil yang diinginkan atau pantas bagi pegawai. Karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik tetapi tidak merasa puas dengan kerja mereka. Beberapa alasan yang memungkinkan adalah karyawan membutuhkan pekerjaan dan uang. Uang dan pekerjaan tergantung pada kinerja yang baik. Di satu sisi, karyawan merasa bahwa mereka berhak mendapatkan gaji yang lebih atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan, namun tidak mendapatkannya. Adapun efek kepuasan kerja individu memiliki peran yang cukup besar di dalam pencapaian tujuan organisasi. Individu yang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan individu yang tidak berpuas hati mempunyai sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja individu akan berpengaruh terhadap kinerja individu yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya, karena menyangkut sikap, pengertian kepuasan kerja mencakup berbagai hal seperti kondisi dan kecenderungan perilaku seseorang. Kepuasan ini tidak tampak nyata, tetapi dapat diwujudkan. Kerja seseorang akan menjadi umpan balik yang akan mempengaruhi kinerja tersebut di masa yang akan datang. Jadi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja menjadi suatu sistem yang berkelanjutan. Sekian penyampaian tentang motivasi kerja dan kepuasan kerja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.